Halo teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini kita live membahas soal penalaran matematika. Ini adalah soal flowchart ya teman-teman ya, soal asli tahun 2024. Ini soal yang paling susah atau sedang ya kalau di penalaran matematika. Ini ada 4 soal, setiap teks ada 4 soal. Yang sudah bergabung boleh dicoba dulu soal nomor 1. Itu angkanya kelihatan ya teman-teman ya. Yang sudah bergabung boleh dicoba dulu soal nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Pakai yang A, B, C, D, atau yang E. Ini live-nya baru mulai teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Yang sudah gabung boleh dicoba dulu soal yang nomor 1. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain. Barangkali teman-teman yang lain membutuhkan juga untuk pembahasan soal ini. Ini live-nya baru mulai ya teman-teman ya. Jadi ini adalah flowchart dari penalaran matematika. Nah ini biasanya soal yang terkategori susah bagi teman-teman ya. Ini adalah soal asli. Di sini ada diagramnya, ya, diagram lingkaran sama diagram alirnya. Nah, pertanyaannya di bawah ini ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya bacakan dulu soalnya. Setiap hari sentra pengrajin tahu dan tempe membutuhkan bahan baku kedelai. Ya. Data kebutuhan bahan baku kedelai dalam satuan kilogram 3 hari, selama 3 hari ya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 digambarkan dalam diagram lingkaran berikut ini. Nah, ini diagram alirnya teman-teman ya. Semoga kelihatan ya, karena memang soalnya panjang. Sejumlah 50% bahan baku kedelai yang merupakan produk non-impor dan 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Setiap 1 kilo kedelai menghasilkan 50 potong tahu dan 1 kilo kedelai menghasilkan 3 bungkus tempe dengan ukuran 500 gram atau 6 bungkus tempe dengan ukuran 250 gram. Adapun 1 kilo kedelai dapat menghasilkan 10 liter susu kedelai. Ini ya. Saya ajari cara memahaminya dulu. Ya, saya ajari cara memahaminya. Jadi, dari kalimat yang bawah ini, sejumlah 50% dari bahan baku itu untuk produk non-impor. Ya. Misalnya ini bahan bakunya, bahan baku. Yang non-impor itu adalah 50%. Ya. Berarti yang impor berapa persen, teman-teman? Coba kita belajar bareng-bareng ya. Kalau yang non-impor 50%, berarti yang impor berapa persen? 50, oke ya. Yang impor adalah 50%. Nah, kalimat berikutnya, dan 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Jadi, yang non-impor ini, itu 50% dari totalnya. Nah, yang non-impor sendiri ini, 60%-nya, ya, untuk tahu. Untuk tahu 60%. Ya. Yang ini berarti bukan tahu. Kita nggak tahu. Nah, supaya tahu, teman-teman, ya, kita ikuti diagram alirnya. Kita ikuti ya. Mulai bahan baku kedelai ini adalah impor. Nah, yang tidak impor itu tahu sama susu kedelai, teman-teman ya. Jadi yang tidak impor itu tahu sama susu kedelai. Maka satunya adalah susu kedelai. Susu kedelai. Berarti yang susu berapa persen, teman-teman? Ya, bukan tahu adalah 40%, betul ya, yaitu susu. Nah, berarti yang impor, kita cek impor itu bahannya apa? Bahan bakunya kedelai, yang impor itu berubah menjadi tempe. Artinya, yang impor ini adalah 50% tempe, teman-teman ya, teman-teman. Jadi ini adalah tempe. Sebentar. Nah, sudah ketemu semua. Saya ulangi ya. Jadi ada bahan bakunya, yang non-impor 50% dibuat menjadi 2, tahu dan susu. Yang setengahnya yang impor dibuat jadi tempe. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman ya. Jika harga jual tahu adalah 500 per potong, penghasilan pengrajin penjualan tahu pada hari ketiga adalah berapa juta rupiah? Silakan ya. Sudah saya bantu memahami diagram alirnya. Yang ditanya adalah hari ketiga, berarti bahan bakunya adalah 2000 kg.
Nah, harga satu potongnya adalah Rp500. Oke, silakan teman-teman ya, dikerjakan. Ini tak perbesar diagram alirnya. Oke, yang sudah ketemu boleh dijawab. Itu satuannya juta rupiah ya. Ini gampang nih teman-teman ya, tinggal ngikuti diagram ini. Oh, bahan baku yang non impor 50%, 60%-nya adalah tahu. Karena yang ditanya tahu pada hari ketiga. Nah, berarti bahan bakunya adalah 2000 kilo totalnya. Dan hati-hati juga ya, saya kasih tanda warna kuning ini ya. 1 kilo kedelai itu bisa menjadi 50 potong tahu. Nah, saya kasih warna kuning ya, itu juga penting. Jadi teman-teman mencari total dari berat tahunya supaya nanti tahu jumlah potongan tahunya. Nah, kalau sudah tahu total tahunya, teman-teman bisa menghitung harga jual totalnya dikali 500. Oke, silakan ya teman-teman ya dikerjakan. Ini tak perkecil sedikit ya, biar kelihatan. Ini soal asli teman-teman ya, tahun 2024 kemarin. Kelinci yang E 15 juta rupiah. Oke, kita save yang E. 5 juta rupiah. Oke, yang lainnya? Ya, soal ini ada di buku ya, tenang saja. Soal ini ada di buku. Yang sudah beli buku, ini sudah ada pembahasannya ya, nanti bisa dilihat di video juga. Jadi teman-teman yang belum beli buku kami itu berisi soal asli 100% teman-teman ya. Lengkap 7 subtest. Ini teman-teman yang sering ikut live saya sudah beberapa yang beli ya teman-teman ya. Bisa dibeli di Tokped ya. Atau beli di aplikasi Orange juga bisa. Itu isinya soal asli teman-teman ya. Jadi teman-teman yang butuh latihan soal, itu ada 350 halaman beserta pembahasannya, bisa di check out buku kami. Oke, 2 orang yang sudah menjawab 15 juta rupiah. Oke, kita bahas teman-teman ya. Jadi, pada hari ketiga, teman-teman harus hati-hati ya. Pada hari ketiga, berarti kita pakai bahan bakunya yang hari ketiga. Oke, berarti bahan baku mula-mula adalah 2000 kg. Maka yang non-impor, 50%-nya kan setengahnya ya. 1000 kg, yang impor juga 1000 kg. Tapi yang kita butuhkan ke arah yang tahu. Karena pertanyaannya tahu. Maka berat dari tahu adalah 60% dari bahan bakunya non-impor 1000 kg. Ya, yang ini. Oke, 60 per 100 dikali 1000. Coret-coret, coret-coret. Berarti ketemulah 600 kg. Nah, tadi diketahui 1 kilo kedelai itu dapat 50 potong tahu. 1 kilo itu bisa 50 potong tahu. Nah, sekarang hari ketiga bahannya adalah 600 kilo. Berarti berapa potong, teman-teman? Kalau 600 kg berarti berapa potong kira-kira? Kalau 1 kilo dapat 50 potong, kalau 600 kilo dapat berapa potong? 30.000 ya, teman-teman, betul, 30.000 potong ya. 30.000 potong. Nah, di mana satu potongnya harganya adalah 500, maka harga jualnya ya atau penghasilannya adalah 30.000 potong dikali satu potongnya 500. Ketemulah 15 juta rupiah. Nah, betul ya. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Nih, teman-teman, silakan boleh di screenshot dulu, nanti digunakan untuk teks yang kedua. Biar teman-teman tidak mengulangi memahami bacaan soalnya ya. Nih, silakan. 1, 2, 3. Sebenarnya gampang, asalkan teman-teman sudah paham isi soalnya. Masalahnya di PM, yang susah adalah memahami isi soalnya. Karena variasinya masing-masing ya. Kalau 1 kilo kedelai untuk 50 potong. 1 kilo kedelai itu untuk tempe 3 bungkus atau 6 bungkus. Jadi kriterianya masing-masing, teman-teman harus teliti. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Nah, ini isian singkat ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Teksnya sama persis seperti tadi ya.
Susu kedelai, saya kasih warna biar teman-teman lebih fokus ya. Susu kedelai itu 1 kilonya dapat 10 liter. Nah, total produksi dalam 3 hari, berarti hari ke-1 tambah hari kedua tambah hari ketiga, itu menghasilkan berapa liter susu kedelai? Tak ulangi ya tadi ya grafiknya ya, teman-teman biar paham bahan baku. Ya, yang non-impor 50%, yang impor adalah 50% juga. Nah, dari yang non-impor ini dibagi jadi 2. Ada yang tahu 60%, ada yang susu adalah 40%. Nah, yang ini adalah tempe. Nah, kali ini soal nomor 2 yang ditanya adalah susunya. Kelinci 4.000, perabot riri 9.000, ada yang 4.000, ada yang 9.000. Oke ya. 4.000 liter. Ada yang 9.000 liter. User 4.000, oke juga. Jadi teman-teman, kalau sudah paham teks nomor 1, teks-teks selanjutnya itu sangat mudah. Ya. Oke, kita bahas 4.000 liter ya. Oke, teman-teman. Dibantu di tap-tap layarnya ya. Ini baru 200 saja ya. Minimal 2.000 ya. Minimal 2.000 kita bahas. Saya tak ngambil minum sebentar. Minimal 2.000 like nanti kita bahas. Kausar 13.500. Oke, 13.500 liter. Saya tak ngambil minum sebentar ya. Ribu like kita bahas ya. Saya ulang lagi, ini adalah soal asli UTBK tahun 2024. Ini namanya flowchart ya. Diagram alir namanya. Nah, diagram alir itu macam-macam ya. Biasanya paling banyak adalah pemodelan matematika ya, matematika keuangan. Biasanya yang sering keluar di flowchart. Diskon ya, persen, untung, rugi, penjualan, itu matematika keuangan. Oke, sudah 2.000 kita bahas. Ya, nanti masuk ke YouTube, tenang saja. Ya, tenang saja ya. Oke, jadi saya ulangi yang baru bergabung. Bahan bakunya kan ada 3 hari nih, 50%-nya untuk yang non-impor. Nah, yang non-impor itu 50%, berarti yang impor adalah 50%. Bang, kok tahu yang non-impor tahu sama susu, yang impor tempe? Kita lihat diagram alirnya. Nah, diagram alirnya tujuannya untuk mengetahui apakah barangnya impor? Tidak. Ya, ternyata yang tidak itu tahu sama susu. Nah, berarti yang non-impor tahu sama susu. Yang impor, apakah barangnya impor? Iya. Nah, ternyata yang impor untuk pembuatan tempe. Jadi asal muasalnya dari situ. Nah, sekarang kita jumlah karena pertanyaannya adalah dalam 3 hari. Kita total bahan bakunya 3 hari ya. 1.000 ditambah hari keduanya 1.500 ditambah hari ketiganya 2.000. Berarti 4.500 kg. Oke, sekarang kita fokus ke sini. 4.500. Nah, 50%-nya berarti setengahnya ya, 2.250. Ya, ini juga 2.250 kg. Karena pertanyaannya adalah susu kedelai, kita cari jumlah susunya. Nah, berarti 40% dari 2.250. Coret, 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 coret. Ketemulah 9.000. Ya, 9.000 kilogram. Sampai sini paham teman-teman? 9.000, maaf. Ini baru kilogramnya ya teman-teman ya. Oh ya, sorry 900 kok, 9.000. Thank you ya yang sudah mengingatkan ya. 900 kilogram ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lihat di kalimat bawahnya, diketahui bahwa 1 kilo kedelai itu bisa membuat 10 liter. 1 kilo itu bisa 10 liter susu. Nah, karena ini bahan baku totalnya 900 kg, maka tinggal kita kali 10. Ketemulah 9.000 liter. Nah, nanti teman-teman pas UTBK jawabnya pakai angka ya, 9.000. Ya, bilangan cacah. Oke, silakan.
Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, soal yang nomor 2. Nah, teman-teman yang ketinggalan live saya itu membuat buku ya. Buku isinya 350 halaman, bank soal. Ada 8 rumus sakti yang sangat berguna. Isinya adalah soal asli, UTBK 2024, 70% ya. Yang 30%-nya adalah soal prediksi, itu sudah bisa di check out di toko kami. Kak mau lihat soal sebelumnya, nanti lihat saja di YouTube ya. Nah, nanti lihat saja di YouTube, saya upload YouTube-nya ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yang nomor 3. Nah, soal nomor 3, silakan ya, masih teks yang sama. Sebenarnya ada 4 saya, tapi ini saya ambil 3-3. Oke, silakan dikerjakan ya. Saya bantu dulu ya, memahaminya. Yang ini sama, jadi yang teks ini itu sama seperti sebelumnya, yang beda adalah pertanyaannya. Perhatikan ya, sebanyak 10% tempe ukuran 250 gram dan 20% tempe ukuran 500 gram masing-masing tidak terjual atau rusak. Jadi yang ukuran 250 gram itu 10%-nya rusak, ya. UTBK ada isi ya, isian singkat. Dan 500 gram adalah 20% yang rusak. Oke, kita lanjut ya. Jika pada hari pertama banyaknya kedelai yang digunakan untuk membuat tempe ukuran 500 gram digunakan untuk membuat tempe ukurannya 250 gram. Jadi rencananya awalnya pengen buat 500 gram, tapi tiba-tiba berubah jadi ukuran 250 gram. Dan harga jual tempenya adalah 500 per 50 gram. Nah, penghasilan pengrajin pada hari pertama ya. Pada hari pertama berarti yang ini. Bahan bakunya adalah 1000 kg. Oke, silakan dikerjakan ya. Ini harusnya Rp1.000 ya, bukan juta. Ini harusnya Rp1.000. Ya, sudah ketemu boleh dijawab. Tak ulangi lagi ya, ini bahan baku. Skemanya. Yang non-impor adalah 50%. Yang impor adalah 50%. Kelinci yang C 6750 oke. Ini tahu itu 60%. Ini yang susu adalah 40%. Nah, yang tempe adalah yang ini, yang impor. Oke, kelinci sudah ya. 5.000 like nanti kita bahas soal nomor 3. Nanti pasti teman-teman ketemu soal PM seperti ini ya, bacaannya banyak. Karena waktunya 20 soal adalah 42,5 menit. Artinya pasti pengerjaannya lama-lama. Salah satunya seperti ini. 5.000 like kita bahas soal yang nomor 3. Oke ya, 5.000 like nanti kita bahas soal yang nomor 3. Baru 1 orang yang menjawab ya, kelinci ya. Kelinci memang dari pertama ikut live itu kayaknya dia matematikanya bagus. Oke, coba yang lainnya. Kan sudah saya buatkan skemanya ya teman-teman ya. Oke, ada yang sudah ketemu lagi gak? Baru 1 orang ya. Sebentar saya cari dulu. User 5 juta. Pilihannya yang mana tuh? User bikin pilihan sendiri, oke ya. Yang F berarti 5 juta rupiah. Ada lagi yang mau menjawab soal ini? Nanti yang kita bahas cukup 6 soal saja ya teman-teman ya. Karena memang pembahasannya cukup lama-lama.
Oke, kita bahas soal berikut ini. Nah, jadi kita fokusnya pada hari pertama. Hari pertama adalah 1000 kg. Berarti ke arah tempe ya, 50%-nya itu setengahnya. Berarti ini 500 kilo, yang ini 500 kilo. Yang awalnya pengen membuat ukuran besar 500, sekarang jadi ukuran 250 gram. Nah, kalau bikin ukuran 250 gram, ya, ternyata 10%-nya rusak. Ya, 10%-nya rusak. Kita cari yang rusak, ya. 10% dari bahan totalnya, yaitu adalah 500 kilo. 10%-nya dari 500 kan 50 kilo. Berarti yang baik, atau yang bisa digunakan untuk jadi tempe, 500 kurangi 50. 450 kilogram. Nah, ini nanti yang dipakai, yang bisa digunakan. Karena 10%-nya rusak. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman ya. Kalau ukurannya 250 gram, itu bisa membuat 6 bungkus tempe. Ya, 250 gram, itu 6 bungkus tempe per kilonya. 1 kilonya, untuk ukuran 250 gram, itu untuk 6 bungkus tempe. Kalau 450 kg, berarti berapa bungkus tempe, teman-teman? Kalau 450 kg, berarti bisa membuat berapa bungkus tempe? Saya ulangi ya. Di sini keterangannya. 1 kilo kedelai untuk ukuran 250 gram, itu bisa membuat 6 bungkus. 1 kilo 6 bungkus, kalau 450 kg berapa bungkus? 2.700 ya, tinggal dikali 6. Nah, ketemu 2.700 bungkus. Berarti pada hari pertama, 450 kg mampu membuat 2.700 bungkus ukuran tempe 250 gram. Ini ukurannya ya. Maka dari itu, kita cari harga satu bungkusnya. Ya, harga satu bungkus. Nih ya, per 50 gram itu 500. Satu bungkusnya itu 250 gram. Satu bungkusnya, berarti harganya berapa? Kalau per 50 gramnya adalah 500 rupiah. Ayo, harga satu bungkusnya berapa? Kalau per 50 gram itu 500 rupiah. Ya, kita buat. Jadi kalau 50 gram itu 500 rupiah. Nah, sekarang kan per bungkusnya 250 gram ya. Kalau 250 gram per bungkusnya berapa? Ayo. Betul ya, 2.500 rupiah. Ya, dengan cara tinggal dikali saja 10. Ini ke sini 10, ini ke sini berarti kali 10 juga. 2.500 rupiah. Maka, ya, pendapatan tempenya, saya taruh sini ya, pendapatannya. Hari itu dia mampu mencetak 2.700 bungkus, ya. Satu bungkusnya harganya 2.500. Nah, ketemulah 6.750.000 rupiah. Karena satuannya ribu rupiah, dicoret 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah yang C. Seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya gampang, tapi teman-teman harus teliti ya. Saya ulangi sekali lagi. Karena tempe, bahan baku pertamanya adalah 1000 kg. Untuk non-impor 500, berarti yang impor 500. Nah, karena awalnya pengen bikin yang 500, karena suatu hal diganti yang 250. Kalau bikin 250, itu 10%-nya rusak. Ya, yang rusak adalah 10% dari bahan totalnya, 500. Ya, maka 500 kurang 50, 450 kg. Nah, 1 kilo, 6 bungkus. Kalau 450 kilo, ketemu 2.700 bungkus. Maka dari itu kita cari harga satu bungkusnya. Satu bungkusnya itu 250 gram. Kalau 50 gram 500 rupiah, kalau 250 gram adalah 2.500 rupiah. Maka total pendapatannya tinggal kita kali. 2.700 bungkus dikali 2.500. Kak tahu dari mana susu termasuk non-impor? Ini diagramnya. Ya. Nih ya, yang baru bergabung saya ulangi ya. Ini diagramnya. Bahan bakunya kedelai. Impor, oh tidak impor. Yang tidak itu tahu atau susu, ada dua. Bahannya impor, iya. Oh yang iya itu cuma tempe. Nah, dari diagram alirnya. Sebenarnya sudah saya bahas di nomor 1 sama 2 ya.
Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di YouTube kami, A+ Course. Mau bahas kombinasi sama permutasi, Kak? Itu bahasnya pas les ya. Kalau mau request yang ikut les bisa. Jadi teman-teman, kami itu ini ya, sebelum saya lanjutkan ya. Sebentar. Kami punya program bimbingan, ya ada yang paket kelas sama paket privat. Gelombang 1 sama gelombang 2 sudah penuh, masing-masing 20 orang. Sekarang saya buka gelombang yang ketiga, itu mulainya Februari ya. Jamnya jam 7 sampai setengah 9 malam, lesnya via Zoom. Ya, saya batasi maksimal 20 orang satu roomnya. Yang kita bahas adalah soal asli UTBK tahun 2024 sama prediksi 2025. Lengkap ya, 7 subtes. Satu bulannya 12 kali pertemuan, ya. Pendaftarannya 15 sampai 4 Januari. Biaya per bulannya adalah 350.000 per bulan. Nah, pendaftarannya nanti bisa menghubungi WA ini. Fasilitas yang didapat adalah soft-file soal beserta pembahasannya, video recording selama pembelajaran. Jadi, kalau misalnya teman-teman ketinggalan lesnya, bisa dilihat video recordingnya. Ada TO gratisnya selama nanti kurang lebih ada 5 kali. Konsultasi jurusan beserta analisis nilai rapot. Nah, ini jadwal lengkapnya. Ya. Jadwal lengkap yang gelombang 3 ya, mulainya tanggal 3 Januari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis jadwalnya. Ya. 1 bulan 12 kali pertemuan. Ini materi lengkapnya. Yang gelombang 1 sama 2 sudah penuh ya, teman-teman ya. Gelombang 3 ini saya buka lagi, info pendaftarannya bisa menghubungi WA ini. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya. Atau teman-teman yang mau bukunya ya, saya membuat buku, baru cetakan pertama, isinya adalah soal asli. Bank soal asli 100% ya. 7 subtes, ada 8 rumus sakti. TPS dan literasi ya. Komposisinya 70% soal asli 2024, 30% soal prediksi 2025. Nah, fasilitasnya di bawah ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini teksnya baru lagi ya teman-teman ya. Teksnya baru lagi. Silakan dipahami dulu teksnya. Yang sudah ketemu dijawab soal nomor 4. Saya bantu memahami ya. Nanti teman-teman melanjutkan. Jadi sebuah toko alat tulis mencatat penjualan kertas dalam 3 bulan terakhir. Nih ya. Di tabel ini. Bulan pertama itu 5.000 rem. Bulan kedua 4.000 rem. Bulan ketiga 6.000 rem. Nah, harga kertas per remnya adalah Rp30.000. Nah, ini diagram alir cara pembayarannya ya. Diagram alir cara pembayarannya. Oke. Perhatikan kalimat di bawahnya. Prosedur cara pembayaran biasa dilakukan pada toko tersebut dapat dilihat di diagram alir ini. Setiap bulan 75% dari seluruh transaksi dibayar tunai. Nah, kita buat diagram sendiri ya. Transaksinya per bulan yang tunai adalah 75%. Berarti yang non tunai berapa persen, teman-teman? Yang non tunai berarti berapa persen? Kalau yang tunai 75%, berarti yang non tunai berapa persen? Oke, 25% ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaannya. Oke. Jika salah satu pelanggan, ini salah satu pelanggan ya, tidak berkaitan dengan tabel ini, karena nggak ada bulan keberapanya, membeli setidaknya 400 rem dengan pembayaran tunai. Maka total pembayarannya adalah berapa? Oke, silakan dikerjakan soal nomor 4 ya. Jadi, ada orang, pelanggan, membeli sebanyak 400 rem dengan cara tunai. Nah, total yang dia bayar berapa? Jadi nggak pakai ini ya teman-teman ya. Yang dipakai adalah harga ininya saja, karena nggak ada bulan 1, 2, atau 3 di soalnya. Nah, cara pembayarannya bisa dilihat di diagram ini. Tak perbesar ya teman-teman ya, biar kelihatan diagramnya. Nih, silakan. Harga per remnya 30.000. Pembelian kertasnya berapa rem? Tadi kan 400 ya. Total pembayarannya ini. Apakah bayar tunai? Oh iya, tadi bayarnya tunai, berarti ke arah sini.
Apakah pembeliannya lebih dari 500? Oh, tidak, berarti ke arah sini. Apakah pembeliannya lebih dari 200? Iya, kan faktor stream ya ke arah sini. Nah, berarti rumus yang dipakai adalah yang ini, teman-teman. Jadi, ini adalah diagram alir cara pembayarannya. Tadi dia belinya sebanyak 400 ya. Oke, silakan dikerjakan. Kelinci yang B. Oke, coba yang lainnya. Yang B, Rp11.880.000. Oke, kita save ya. Coba yang lainnya juga. TP itu total pembayaran. Nih, kan sudah ada singkatannya. Ya, tak perbesar ya. TP total pembayarannya. Nih, silakan dilanjutkan ya. 8.000 leg nanti kita bahas, teman-teman ya. 8.000 leg kita bahas soal yang nomor 4 ini. B, oke. Ini sudah beberapa yang sudah menjawab nih. Sudah mulai paham diagram alirnya ya. 8.000 leg nanti kita bahas soal yang nomor 4. Jadi kenapa soal PM itu 20 soal dan waktunya 42,5 menit? Ya memang karena bacaannya banyak, teman-teman ya. Memahaminya yang lama, kalau perhitungannya itu gampang. TW yang B juga, oke, 11.880. 8.000 leg kita bahas soal berikut ini. Ada lagi yang mau menjawab, teman-teman? Kalau ini termasuk soal sulit ya. Ini banyak yang tidak bisa menjawab kalau tidak saya jelaskan diagram alirnya ya. Ini kalau nggak saya jelaskan diagram alirnya, ini sulit bagi teman-teman yang kemampuannya matematikanya rendah. Tapi kalau kemampuan matematika dasarnya sudah bagus, soal ini itu gampang sebenarnya. Yang paling sulit itu nanti yang bangun ruang ya. Yang bangun ruang, contohnya kemarin yang toilet dipencet ya. Itu susah. Atau air hujan turun di atap itu susah ya. Sirkuit itu juga susah. Ya, ini masih sedang kalau saya jelaskan diagram alirnya ya. Dan teman-teman kemampuan dasarnya sudah bagus. Oke ya, 8.000 like kita bahas teman-teman. Harga bukunya sekitar 130.000. Bang Han nanti bisa dicek out di toko kami ya. Di toko kami itu sudah ada. Nanti kunjungi profilnya, di shop bagian shop itu sudah ada. Ini baru rilis minggu ini teman-teman ya. Itu benar-benar pure soal asli. Bahkan mungkin ya, soal yang punya soal asli mungkin cuma kami yang lengkap ya. Kemarin pas kita dapat soal asli itu diambil bimbel-bimbel besar ya. Saya lupa ngasih watermark. Pas waktu les online lupa ngasih watermark, malah diambil bimbel-bimbel besar ya. Nah, mulai tahun ini bakal saya simpan ya. Biar bimbel-bimbel yang lain nggak punya soal aslinya. Oke, kita bahas ya soal berikut ini. Nah, 400 rim ya, dia pembeliannya kan 400 rim. Oke, kita lihat diagram alirnya. Nih. Pembelian kertasnya adalah 400 rim. Ya, total pembayarannya kita cari. Apakah bayarnya tunai? Betul ya, pembayarannya melalui tunai. Berarti iya. Apakah lebih dari 500? Tidak, karena cuma 400. Apakah lebih dari 200? Iya. Nah, berarti kita hitung dulu yang ini. Total pembayarannya dikurangi diskon 10%. Ya. Kita cari total pembayarannya dulu, mula-mula ya. 400 rim dikali harga per rimnya 30.000. Ketemulah 12 juta rupiah. Ini harga normalnya. Tapi karena dia lebih dari 200 dapat diskon 10%. Kita cari diskonnya ya, 10% dari 12 juta. Ketemulah 1.200.000 ya, 1,2 juta. Nah, ini diskonnya. Maka total pembayarannya yang ini ya,
12 juta dikurangi 1,2 juta. 10,8 juta rupiah. Apakah sudah selesai sampai sini? Enggak. Nanti teman-teman kalau sudah selesai jawab yang ini. Padahal bukan. Masih dilanjutkan. Ada lagi pajaknya. Nah, langkah selanjutnya kita cari pajaknya. Ya. Pajaknya adalah 10% dari yang ini. Ya. Dari yang sudah dikurangi diskonnya 10.800.000 rupiah. Oke, ketemu 1.080.000 rupiah. Nah, ini pajaknya. Maka total pembayaran akhirnya setelah didiskon 10,8 juta, 10.800.000 rupiah. Setelah itu dapat pajak lagi 10%, 1.080.000 rupiah. Nah, maka totalnya adalah 11.880.000 rupiah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi yang susah itu memahami soalnya. Ini karena saya jelaskan ya, pas teman-teman waktunya nyantai. Ini pengalaman saya membantu teman-teman ya. Dulu waktu saya jokin soal, pengalaman saya ya. Pas nyantai itu bisa. Tapi kalau pas teman-teman ujian, membaca, memahami soal ini, itu sangat susah. Ya. Pas nyantai seperti ini, dan ada saya yang menjelaskan itu gampang. Tapi nanti pas ujian, dilihat saja. Pasti nanti kesusahan ya. Maka dari itu, perbanyak latihannya, dan dihitung waktunya. Kalau bisa kurang dari 2 menit selesai. Gitu, oke ya. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5 ya. Silakan boleh di screenshot. Nanti gunakan untuk soal yang nomor 5. 1, 2, 3. Oke ya, kita lanjut soal yang nomor 5. Nih silakan soal nomor 5 dikerjakan. Nah, sekarang pertanyaannya, pada bulan ketiga. Nah, bulan ketiga berarti pakai data ini, 6.000 rem. Saya perkecil ya. Oke, silakan. Dikerjakan ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mengerjakan. Jadi teman-teman yang matematikanya sudah bagus, yang sedang ataupun yang belum bagus ya, yang butuh latihan soal asli mirip ya, 100% soal asli 2024, teman-teman bisa check out buku kami ya. Sudah lengkap 7 subtes, sudah ada pembahasannya, dan ada 8 rumus sakti ya, sangat berguna. Teman-teman bisa check out di toko kami. Rekaman live-nya nanti saya upload di YouTube ya, tenang saja. Nah, teman-teman bisa check out di toko kami, di aplikasi kami ini ya, Tokped, atau di aplikasi Orange bisa. Nah, yang mau minta linknya nanti teman-teman bisa WA kami. Yang butuh gratis ongkir ya. Nanti saya kasih link yang Orange. Oke, silakan nomor 5 ya, yang sudah ketemu boleh dijawab. Nah, ini teman-teman harus memahami soalnya ya. 10.000 like nanti kita bahas. Nih, saya bantu memahaminya. Kan tadi setiap bulan tuh 75% transaksinya adalah tunai. Ya. Ini saya bantu memahaminya. Jadi yang susah itu memahami soalnya. Jika 50% dari tunai, pembelian setidaknya 500 rem, dan 50% dari sisanya merupakan pembelian kurang dari 200 rem. Jumlah pembelian yang mendapatkan diskon 10% saja. Ya, berarti yang ini saja. Itu berapa ya? Berapa rem pertanyaannya? Berapa rem ya jumlah bukunya? Oke, ada yang sudah ketemu belum soal ini? Ini pas nyantai dan ada yang saya menjelaskan, itu enak teman-teman. Tapi nanti pas ujian, nanti bisa dilihat sendiri. Kalau teman-teman jarang latihan soal seperti ini, kerepotan. Jadi saya ulangi ya, yang susah itu memahami soalnya. Kalau mengerjakannya gampang. Oke ya, saya buatkan diagramnya tadi ya, saya ulangi ya. Transaksinya yang tunai itu 75%, yang non tunai berarti 25%-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang tunai ini itu ada beberapa kriteria. Ini penjabarannya ini. Khusus yang tunai ya. Berarti nanti yang tunai ada beberapa pencabangan. Kalau yang non tidak. Berarti yang paling gampang yang dikerjakan adalah yang non tunai dulu.
Yang ditanya adalah jumlah bukunya ya teman-teman ya. 375. Oke, ada yang sudah menjawab 375 rem. rem. Coba yang lainnya ya. 10.000 like kita bahas soal berikut ini. Oh, sorry, ini jumlah pembelian itu bukan jumlah bukunya ya teman-teman ya. Jumlah uang yang didapat. Bukan jumlah pembeliannya, jumlah uang yang didapat ya, bukan jumlah banyak remnya. Maaf Kak, saya ganti jawaban, salah baca. Oke, siap. Oke ya teman-teman, kita bahas ya, sudah 10.000 like, kita bahas. Jadi gini teman-teman. Nah, kan pada hari ketiga itu 6.000 rem. 75%-nya ya 75 per 100 kali 6.000. Ini kalau disederhanakan kan 3/4 ya. Coret 1.500. Berarti yang tunai adalah 4.500 rem. Yang tunai. Nah, transaksi yang non tunai berarti kan sisanya 1.500 rem ya. Karena totalnya adalah 6.000 rem. Oke ya, kita bahas. Nah, jika 50% dari pembayaran tunai melakukan pembelian setidaknya yang 500 rem. Nah, setidaknya 500 rem berarti yang ini teman-teman. Ya. Yang lebih dari, tak perbesar ya. Di sini yang lebih dari 500 rem itu adalah 50%-nya. Sisanya, nah ini kan berarti ada sisanya ya. Sisanya adalah 50% juga. Ya, sisanya 50% juga. Saya ulangi ya tadi ya kalimatnya ya. Saya ulangi biar teman-teman paham. Pada hari ketiga, total transaksinya adalah 6.000. Yang tunai adalah 75%, berarti 4.500 rem. Yang non tunai adalah 25%, yaitu 1.500 rem. Nah, yang tunai ini ada penjabarannya lagi. Yang setidaknya adalah 500 rem, berarti yang kurang lebih ini adalah 50%, maka sisanya 50%. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ya. Nih, kalimatnya ya. Dari sisanya merupakan pembelian ya. Dan 50% dari sisanya merupakan pembelian kurang dari 200 rem. Ya. Nah, jadi yang sisanya ini dijabarkan lagi. 50%-nya yang kurang dari 200 rem. Itu 50%-nya. Berarti yang lebih dari sama dengan 200 rem adalah 50%-nya. Nah, sekarang kita cari yang mendapatkan diskon 10% itu yang ke arah mana? Nah, kita cek ya alurnya. Oh, supaya dapat diskon 10%, berarti ke arah yang lebih dari 200. Saya ulangi ya teman-teman ya. Tadi kan pertanyaannya, yang mendapatkan diskon 10%. Yang pembelian yang mana? Nah, saya ulangi ya. Tadi awalnya 6.000. Yang tunai itu 4.500. Yang non tunai itu 1.500 rem. Nah, 50%-nya adalah lebih dari 500. Ya, berarti 2.250. Yang 50%-nya adalah 2.250 juga. Nah, 50%-nya adalah yang kurang dari, berarti yang arah tidak. 50%-nya adalah yang iya. Nah, berarti supaya dapat diskon 10% ke arah yang sini. Oke, teman-teman ya. Nah, berarti yang supaya dapat diskon 10% adalah yang ini, teman-teman. Maka kita cari jumlah remnya berapa. Oke, saya kasih warna hijau ya. 4.500 rem, 50%-nya berarti 2.250 setengahnya. 50%-nya berarti 2.250. Sebentar teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang kurang dari 200 itu 50%-nya, yang lebih dari 200 itu 50%-nya juga. Berarti kita bagi dua. Ya.
1150, 1250 rem, yang lebih dari juga 1250 rem. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Saya ulangi ya, pertanyaannya itu bukan jumlah remnya teman-teman ya. Jumlah pembeliannya. Nah, jumlah pembeliannya Kitty Meme. Nah, sekarang kita lihat jumlah pembeliannya berapa rem ya. Bukan harga belinya ya. Oke. Jadi yang dapat diskon 10% adalah yang ini. Diskon 10%. Maka jumlah pembeliannya adalah 1250 rem. Oh, sorry. Kok 1250? 1125 ya. 1125. Nah, berarti nanti jawabannya adalah 1125 rem. Begitu, teman-teman. Jadi, pengerjaannya itu gampang, tapi yang susah itu memahami soalnya, supaya kita tahu alurnya. Begitu. Oke, sebelum saya lanjut soal nomor 5, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau sudah paham, kita lanjut yang soal nomor 6 ya. Oke ya, sudah paham ya? Nanti bisa diputar ulang di YouTube. Nah, ini YouTube-nya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 6. Nih, silakan nomor 6. Masih teks yang sama, tapi pertanyaannya diganti. Di bukunya nanti ada pembahasannya, tulis ada, videonya nanti ada grup khususnya. Jadi misalnya Bang Han tidak paham, di foto, dikirimkan di grup, Kak minta tolong dibuat video pembahasannya. Nanti saya buatkan video pembahasannya. Jadi yang sudah beli buku, di bukunya kan ada nomor WA-nya. Kak, saya sudah beli bukunya, di foto. Saya mau bergabung grup WA-nya. Nanti saya kasih linknya. Nah, ketika mengerjakannya tidak paham, ya bisa ditanyakan di grup. Nanti saya buatkan VT-nya. Sampai jam berapa, Kak? Mungkin sampai 5:30 ya. Satu soal lagi, nomor 6. Ya, sudah ketemu, boleh dijawab. Nah, kalau sekarang total penjualan, ya berarti harganya. Yang ditanya harganya. Pertanyaannya perhatikan ya, teman-teman ya. Total penjualan sebelum pajak. Nah, berarti teman-teman jangan sampai di sini, nggak usah pakai ini ya. Sebelum pajak itu berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, jadi yang ini nggak usah dihitung karena pertanyaannya total penjualan sebelum kena pajak. Pada bulan kedua. Nah, bulan kedua berarti pakai bahan bakunya adalah 4.000. Oke ya, saya buatkan diagramnya lagi ya. Ini pembeliannya. Yang tunai adalah 75%. Yang non tunai adalah 25%. Nah, pembeliannya adalah 4.000 rem. Berarti yang tunai itu 75%-nya. 75% itu sama seperti 3/4-nya dari 4.000. Nah, coret-coret berarti 3.000 rem. Ya. Yang ini 25% itu sama seperti 1/4. Nah, berarti yang non tunai adalah 1.000 rem. Oke, sama-sama ya. Mumpung lagi free. Kalau malam biasanya saya ngelesi kelas ya. Bagi teman-teman yang merasa kurang ya, ataupun yang sudah paham soal matematika, tapi yang dipelajari bukan soal asli, teman-teman bisa ikut les kami ya. Bisa menghubungi WA ini. Saya buka program bimbingan kelas online gelombang 3 ya. Gelombang 1 sama 2-nya sudah penuh. Kelinci yang C. Oke, kita simpan kelinci yang C. Ada lagi yang mau menjawab soal ini? Oke ya. 13.000 like nanti kita bahas soal ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain mengerjakan ya. Saya ganti, Kak. Oke. Kelas online-nya yang kelas 350.000 ya, dapat 12 kali pertemuan. Satu roomnya saya maksimalkan 20 orang ya.
Jadi kalau saya ngelihat yang les online sampai 50 sampai 100 itu tidak efektif teman-teman ya. Mending teman-teman ikut live saya online saja ya. Ikut live TikTok ini saja gratis daripada yang satu kelas 50-100 orang. Jadi saya batasi 20 orang saja. Harganya 350.000, dapat 12 kali pertemuan. Yang kita bahas adalah soal-soal asli UTBK 2024 dan soal-soal prediksi 2025 lengkap. 7 subtes ya, bukan hanya PK sama PU saja. Oke, ada yang A. Ini pembahasannya nanti agak panjang ya teman-teman ya. Pembahasan soal ini agak panjang nanti. Karena kita harus nyari satu-satu. Ya, 12.000 like kita bahas soal terakhir nomor 6. Nanti saya upload di YouTube ya teman-teman ya. Ayo yang mana ini? Yang A apa yang B? Yang A apa yang C? Kelinci nggak jadi ganti? Nggak jadi ganti ya? Oh yang D, oke. Jadinya yang D. 12.000 like kita bahas soal yang terakhir nomor 6. Nanti ada 4 kali ya teman-teman ya, ada 4 pembayaran ya. Nanti ada 4 pembayaran. Yang paling gampang adalah yang non tunai dulu. Langsung 12 ya. Kalau yang ini kalimatnya itu sama seperti yang tadi kalimatnya ya. Seperti soal yang nomor 2. Jadi kita nggak usah mencari lagi ya. Oke. Sekarang kita cari satu persatu. Yang non tunai dulu. Non tunai berarti kan bergeraknya ke arah sini ya. Apakah tunai? Tidak. Disetujui ya karena sudah beli. Nah, total pembayarannya adalah ini. TP ditambah biaya 1%. Kita cari TP-nya dulu. Ya, ini yang non dulu. TP normalnya adalah 1000 rem. Dikali per remnya adalah 30 juta. 30.000. Berarti kalau dikali adalah 30 juta rupiah. Kena biaya 1%. 1% kan 1/100 ya. Dari 30 juta. Coret, 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 coret. Nah, berarti kena biaya 300.000 rupiah. Maka yang non tunai kalau kita total 30.300.000 rupiah. Nah, ini sudah ketemu yang non tunai. Kita intip sebentar soal yang nomor 5 ya. Nih, tadi kan sudah dicari. Oh, yang lebih dari 500 rem itu 2.250 rem. Oke, kita cari dulu. Perhitungan yang kedua. Yang lebih dari 500 rem, ya. Total pembayarannya adalah, tadi kan yang lebih dari 2, nih ya, saya ulangi ya. Sebentar. Mana tadi? Ini ya, biar kita nggak usah ngitung lagi. Dari soal nomor 5, kan sudah diketahui ya, yang lebih dari 500 rem itu sebanyak 2.250. Oke, sekarang kita hitung. Untuk soal nomor 6. Berarti total pembayarannya adalah 2.250 dikali 30.000. Ketemulah berapa nih teman-teman ya? Oh, sorry. Yang soal tadi bulan ketiga ya, soal 5 ya. Oh, sorry. Berarti bukan 2250. Nah, kita hitung ulang berarti ya. Ini bulan kedua, sorry. Bulan kedua. Nah, kita hitung ulang lagi ya berarti ya. Ini memang jadi lama nih. Berarti yang lebih dari 500 itu 50%-nya. 50%-nya dari 3.000 berarti 1.500. Yang sisanya juga 50%. Yaitu 1.500. Nah, dari sisa ini yang kurang dari 50%-nya berarti 750. Yang lebih dari 50%-nya berarti 750 juga. Oke ya. Kita cari yang lebih dari 500, 1.500 rem dikali 30.000.
ketemulah 45 juta rupiah. Ya, 45 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau pembeliannya lebih dari 500, maka dia dikurangi diskon 20%. Nah, kita kurangi dulu diskon 20%. Ya. Diskonnya adalah 20% dari 45 juta rupiah. Coret, 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 coret. 2 kali 45, 9. Berarti 9 juta. Ya, karena diskon berarti kita kurangi. Ketemulah 36 juta rupiah. Nah, ini yang kedua sudah. Sekarang yang ketiga, teman-teman. Ini banyak perhitungannya ya. Yang ketiga adalah yang kurang dari 200 rem. Ya. Total pembayaran normalnya 750 rem dikali 30.000 rupiah. 22.500.000 rupiah. Nah, yang kurang dari kita lihat skema pembayarannya. Ya. Tadi kan kesini apakah tunai? Iya. Apakah lebih dari 500? Enggak. Karena yang ini ya. Apakah pembeliannya lebih dari 200? Berarti yang kurang dari 200 yang ke arah sini. Ya. Ke arah yang tidak. Berarti dia langsung ya pakai TP mula-mula tanpa diskon. Oke. Sekarang kita lihat perhitungan yang ketiga, yang terakhir. Yang keempat, sorry. Yang lebih dari 200 rem. Total pembayaran normalnya, ini sama ini ya, 22.500.000 rupiah. Tapi kalau dia lebih dari 200, nah maka dia dikurangi diskon 10%. Oke, kita cari diskonnya ya. 10% dari 22.500.000 rupiah. Ketemulah 2.250.000 rupiah. Nah, sekarang kita cari teman-teman ya. Kita kurangi ya. 22.500.000 dikurangi 22.500.000 dikurangi 2.250.000 rupiah. Ketemulah 20.250.000 rupiah. Nah, cukup berhenti di situ teman-teman, nggak usah sampai pajaknya ya, karena pertanyaannya sebelum pajak. Maka kita total semua. Totalnya tak taruh sini ya. Saya kasih warna merah. Totalnya, berarti yang pertama 30.300.000 ditambah yang kedua 36 juta rupiah. Ya, ditambah yang ketiga 22.500.000 rupiah, ditambah yang keempat 20.250.000 rupiah. Oke. Kita total ya teman-teman ya, 30.300 ditambah 36 juta ditambah 22.500 ditambah 20.250. Nah, ketemulah 109 juta. Sebentar. 50.000 rupiah. Nah, yang tepat adalah yang A, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Bang, beli bakso. Oke. Nah, ini soal asli teman-teman ya. Sedetail ini. Gimana sih cara pengerjaan pelajaran matematika? Ya, memang harus perbanyak latihan. Yang paling susah itu memahami soalnya. Ya. Memahami soalnya itu yang paling susah. Dan menggunakan diagram alirnya untuk menghitungnya. Itu yang paling susah. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini karena sudah jam 5:30. Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di video live-nya. Saya upload di YouTube. Dan yang terakhir, teman-teman yang mau ikut les, saya buka les gelombang yang ketiga. Karena yang gelombang 2 sudah penuh. Biaya paket kelasnya adalah 350.000 per bulan. Nah, bagi teman-teman yang bingung PM, PK ya, atau PU dan seterusnya, teman-teman bisa ikut les kami. Yang kami bahas adalah full soal asli. Ada materinya juga. Jamnya adalah jam 7 sampai setengah 9 malam ya. Durasi pertemuannya 90 sampai 100 menit. Materinya lengkap 7 soal ya, 7 submateri. Tipe terbaru, 12 kali pertemuan dalam 1 bulan. Jadi seminggunya 3 kali. Via online Zoom. Biayanya 350.000 per bulan. Nah, ini fasilitasnya.
Yang mau mendaftar silakan bisa menghubungi ini ya. Jadi ini saya buka lagi gelombang yang ketiga karena gelombang 2 sama 1 sudah penuh 20 orang masing-masing ya. Oke. Nah, ini jadwalnya yang gelombang 3. Jadwalnya Senin, Rabu, Kamis. Senin, Rabu, Kamis, Senin, Rabu, Kamis, Senin, Rabu, Kamis. Ya. Saya tutup pendaftarannya tanggal 2 Februari. Ya. Ini jadwalnya sudah lengkap. Yang mau daftar bisa menghubungi WA kami tadi. Ini silakan boleh di screenshot. 1, 2, 3. Atau teman-teman yang butuh soal latihan, ya, beserta pembahasannya, dan nanti ada video pembahasannya, teman-teman bisa beli buku kami. Sudah saya masukkan ke etalase toko kami. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah saya akhiri untuk live kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.